Halo. Gimana? Nggih, Bu. Sehat semua kah? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Sudah 21 mahasiswa yang gabung ya, sambil menunggu teman-temannya yang lain untuk bisa gabung. Kita mulai saja. Silahkan Mas Rizky untuk pimpin doa dulu sebelum kita mulai. Ya, baik, Bu. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai menlat yang kedua ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Berdoa selesai. Untuk waktu saya kembalikan ke Bu Nugrani selaku DPR. Terima kasih. Mohon maaf, ini tampaknya saya pakai PC, kayak laptop saya. Kalau untuk Google Meet ternyata juga masih belum lancar. Saya coba akan beralih pakai akunnya Pak D, pakai PC-nya Pak Dewanto saja. Iya, Bu. Tidak apa-apa, Bu. Woi, wol krewol. Bangun tidur ya? Bangun tidur. Hah? Bangun tidur. Apa? Bangun tidur. Blok sektor ini. Kok menengah ya? Sido dah. Wonge ganti akun. Sido. Sabar, wonge ganti akun. Sabar, guys. Sama itu proposalnya itu baca. Salim. Proposalnya itu dibaca-baca sih. Cek paham.
Salim di pemotretan kayak foto iku lho. Ya, proposal rek, tolong rek. Mampu-mampu keretakan rumah tangga. Goblok. Ono sing kepek rek. Siapa, Bes? Coba, Bes. Bes ojo gosip lho, Bes. Menang-menangannya ya, rek. Karena suara ya. Lebih sopannya dibuka nggak sih kameranya? Lah iya nggak tahu. Teman-teman ini loh, kenapa dimatikan kameranya? Aku lagi bocan. Weh, sakmu kabeh lho pateni rek. Tolong nyalakan lah, teman-teman. Mungkin kurang atus kabeh. Wis mari yo. Gak maskeran. Gak apa-apa. Ada insecure. Kudu maskeran rek. Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Salam, Bu. Mohon maaf Mas, ini tadi enggak tahu Waalaikumsalam, Bu. tiba-tiba pakai PC saya kok pakai akun saya kok lagi masalah. Saya masuk pakai akunnya Pak D aja kalau gitu ya. Oke. Ya, Bu, enggak. Ini tadi sampai dengan saya sampaikan bahwa setahu saya, mohon maaf kalau ada info yang saya lost ya. Mohon revisi atau supaya kita punya pemahaman yang sama bahwa terakhir info yang saya dapat ya ada dua lokasi mitra ya yang menjadi pilihan kelompok kita Surabaya 4. Yang pertama itu tetap di Bendul Merisi, kemudian yang kedua di Moro Krembangan ya, di mana kegiatan kita sama yaitu yang berhubungan dengan pendidikan begitu. Hanya begini, sebetulnya yang untuk pemahaman saya yang di Moro Krembangan itu yang kegiatannya bergabung dengan kegiatan kelurahan begitu ya, yang berkaitan dengan hidroponik dan satunya lagi budidaya lele gitu. Nah, satunya lagi yang di Bendul Merisi ini yang saya berpikir apakah sama atau ada program yang lain. Monggo Mbak April barangkali bisa menyampaikan ke saya sehingga saya bisa memberikan barangkali apa-apa poin-poin yang harus digarisbawahi terkait dengan persiapan program. Monggo Mbak April. Ya Bu, terima kasih sebelumnya. Untuk yang di Thales itu programnya tetap sama Bu, sama yang mitra satunya. Jadi kita hanya berbeda mitra, tapi program yang kita berikan itu sama. Hidroponik dan budidaya lele. Hidroponik dan budidaya lele, iya Bu. Oke. Nah, yang mau digarap dalam hal apanya ini hidroponik dan budidaya lelenya? Apakah tentunya mereka kan sebagai suatu mitra yang mereka sudah punya kegiatan ini. Nah, Anda mau masuk dari sisi mananya ini programnya yang mau digarap? Untuk yang di Thales itu memang kan sudah ada satu kolam Bu, tapi berhubung gara-gara adanya COVID ini, jadi mereka itu tidak ada pembibitan lagi setelah panen, dan itu baru satu kali saja Bu. Belum Yang di berkala Thales seperti itu. Iya, yang di Thales. Jadi kita
melakukan edukasi ulang apakah yang mereka terapkan di bulan sebelum COVID itu apakah sudah benar. Lalu untuk yang hidroponik itu kita juga menekankan dari awal. Sama juga Bu, yang di budaya lele kita juga memberikan satu kolam baru untuk mereka supaya ada satu kolam agar panennya itu lebih banyak lagi gitu loh Bu. Sebelumnya ada berapa kolam? Hanya satu Bu kalau yang di Thales itu. Terus untuk membuat kolam baru biayanya, dananya dari mana? Dari kelompok kami sudah iuran satu anak 100 Bu. Gak apa-apa toh, bisa itu terwujud dengan biaya segitu. Insya Allah juga. Teman-teman tidak ada yang keberatan. Kemarin sudah ditanyakan Ibu. Terus teman-teman menyanggupi dan kemarin sudah banyak yang bayar, ada 22 orang. Jadi 20? sudah terkumpul 22 orang. Jadi sudah terkumpul 2.150.000 Ibu. Untuk beli material pembuatan kolam cukup toh Mas? Itu kan perlu nembok atau Anda buat semacam gelumbangan gitu yang diberi terpal begitu? Iya Bu, pakai terpal itu Ibu. Nanti terus? Dinding kolamnya pakai kayu. Gitu. Cukup dananya segitu. Maaf Bu, saya mau nambahin. Mohon maaf, saya telat bergabung. Ya. Untuk dana segitu, untuk kurang lebihnya kita juga belum tahu. Tapi dari kita sendiri sudah membikinkan Instagram khusus untuk KKN Surabaya 04 ini. Dan di Instagram nanti itu juga akan dilaksanakan paid promote. Mungkin dengan adanya paid promote itu sedikit membantu untuk masalah keuangan kita. Dari mitra sendiri ada kesanggupan juga soal biaya, nguruni gitu. Itu belum kita tanyakan lagi Bu, kalau soal mereka juga iuran seperti apanya kita belum rembukan lagi gitu. Berarti program kegiatannya itu sampai dengan mewujudkan kolam gitu, memberikan pelatihan, itu aja. Terus yang kompeten di antara kalian terkait dengan dua kegiatan hidroponik maupun budidaya lele itu ada berapa atau siapa yang kompeten terkait dengan itu? Alfian Bu, Alfian Dwi Cahyo. Alfian mana Alfian? Alfiani Rahma ini yang kelihatan. Oh Alfian, Iya, Bu, Alfian saya. senyum-senyum. Alfian Dwi Cahyo. Alfian punya pengalaman itu? Punya pengalaman budidaya hidroponiknya atau lelenya? Jadi gini Bu, kemarin kan waktu kita survei ke Thales, itu kan menanyakan ke si pengelola sanggar itu Bu. Atau si pengelola sanggar itu kan istilahnya menawarkan. Kita sebelumnya itu mau menawarkan program untuk pendidik sama kewirausahaan. Tapi dari si pengelola sanggar itu Bu, itu rasanya kalau kewirausahaan sama pendidikan itu masih berat gitu loh Bu. Soalnya untuk pendidikan sendiri itu biasanya kan kalau di sanggar itu kan ada kayak semacam pembelajaran anak TK, anak PAUD gitu. Nah ketika waktu sekarang itu kan ada ngumpulin gitu. Alfian, halo. Alfian, pedot-pedot suaramu. Atau mungkin temannya bisa bantu mungkin menyampaikan. Kayaknya problemnya Alfian kayak saya tadi. Ya Bu, saya sedikit menambahkan dari Mas Alfian ya Bu. Memang untuk waktu kita ke sanggar, itu pihak sanggar belum berani untuk memulai program pengajaran lagi, belajar mengajar itu masih belum berani Bu. Karena memang terkait protokol yang sangat ketat di daerah tersebut. Lalu untuk yang
kedua yang kewirausahaan itu memang dari pihak Sanggar mengatakan kalau untuk kewirausahaan itu cukup sulit gitu Bu, karena lumayan banyak juga dari warga itu yang kehilangan mata pencarian mereka. Jadi ngambil amannya kalau dibilang dari warga sekitar gitu Bu. Jadi yang bisa dilakukan saat ini mungkin dari proyek desa itu tadi. Jadi untuk mengembangkan budidaya lele tadi sama hidroponiknya seperti itu Bu. Maaf keputus Bu. Iya enggak apa-apa. Enggak apa-apa gini. Saya rada bingung ya. Terus budidaya lele sama hidroponik itu untuk siapa? Kalau warganya enggak boleh kumpul juga. Nah, kita sistemnya itu Bu, satu hari kan satu kelompok 15 orang. Dari 30 dibagi 2 jadi 15. Nah, nanti satu kelompok ini satu hari yang kerja hanya 7 orang, Bu. Bukan dari kelompok kita, dari kita pun sebetulnya 7 itu kebanyakan. Aturannya enggak boleh lebih dari 5. Oh gitu. Enggak boleh lebih dari 5 mengumpulkan orang. Nah, maksud saya begini, saya berpikir budidaya itu kan kita transfer of teknologi ya kan, transfer of ilmu gitu kan ke mereka. Nah, kalau untuk mereka kan berpikir pembelajaran untuk anak-anak enggak boleh. Karena enggak boleh ngumpulin, gitu kan? Iya. Nah, sementara ini juga pasti mau tidak mau kalau kita bicara tentang proyek desa, ya itu kan Anda di situ kan bukan hanya harapannya kan bukan hanya Anda bekerja seperti malaikat yang datang terus kemudian mewujudkan sesuatu habis itu ditinggal. Harusnya kan tidak begitu. Tapi Anda mentransfer pengetahuan atau ilmu gitu. Nah, otomatis selain dari pihak kita, tentunya dari pihak mitra itu kan harus ada orang yang menerima. Kita memberi, mereka menerima kan begitu. Iya. Nah, termasuk juga pada saat Anda membuat kolam, itu kan sangat-sangat lucu kalau mereka tidak terlibat membantu di dalam membuat, ya kan? Pada saatnya nanti mereka ingin mengembangkan ke masing-masing misalkan, ke masing-masing mungkin ada yang berminat, diharapkan kan setiap keluarga entah kecil-kecilan mereka kan bisa membuat kolam yang punya halaman barangkali. Kalau toh tidak itu kan sekecil apapun itu diusahakan mereka bisa kalau itu program desa yang itu menjadi kebijakan desa. Seperti halnya tanaman pekarangan. Nah, konteksnya kan seperti itu. Tapi ini lele dan hidroponik. Nah, tentunya harus ada warga yang paling tidak ketua pokja, katakanlah begitu, yang terlibat Anda beri pelatihan, kan begitu. Nah, kalau mereka minta kemudian Anda disuruh membuatkan, disuruh membikinkan, itu namanya ya bukan transfer of knowledge, bukan transfer of teknologi, gitu. Anda kan menjadi bisa dikatakan ya tenaga relawan aja yang datang ke situ, jadinya begitu. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kalau bicara wirausaha, kita tidak perlu mengumpulkan mereka, gitu kan? Yang penting perwakilan bisa pokjanya aja atau ketua karang tarunanya menghimpun siapa yang bisa digarap dulu, mereka sudah pernah punya usaha apa, sambatnya mereka kan bahwa banyak yang punya usaha terus kemudian mati. Lah justru itu, supaya ekonomi berjalan, maka mereka-mereka yang punya usaha bagaimana kita carikan solusinya, apakah masalahnya di pemasaran, apakah masalahnya di dalam teknologi pembuatan produknya yang perlu diperbaiki, atau bagaimana
Gitu ya. Misalkan mereka sudah punya produk. Contohnya kemarin saya kan bicara misalkan mereka selama ini jualan jamu gendong atau jamu dorongan iter. Tapi karena Covid enggak payu karena banyak yang takut ya, pembelinya kan banyak, botol disentuh-sentuh dan sebagainya. Sehingga apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka, termasuk sing jualan misalkan bubur Madura begitu ya, mereka akhirnya tidak laku atau jualan sego pecel atau apa. Nah, itu kita bantu bagaimana? Nah, berarti perbaiki pemasarannya, pastikan yang sudah punya HP Android siapa, apakah anaknya atau keluarganya, mungkin mereka kita bantu untuk kerjasama dengan Gojek atau kerjasama di Bukalapak atau di Shopee atau yang lainnya gitu. Jadi kita bikinkan masukkan ke dalam sistem pemasaran e-commerce yang sudah ada, gabung gitu. Nah, itu loh maksud saya. Saya cuma berpikir iking kolak dirimu, saya juga harus ngeman kalian untuk tidak nek bisa dikerjakan itu tidak harus terjun di lapangan secara bareng. Ya memang sudah dibagi 7-7, tapi 7 itu masih terlalu banyak gitu loh. Kalau memang memungkinkan kegiatan itu dikerjakan sambil misalkan work from home, itu lebih baik ambil risiko yang seperti itu gitu loh. Jangan ambil risiko yang terlalu tinggi gitu. Gimana? Apa Anda enggak menyampaikan justru yang mereka sudah pernah usaha tetapi gagal? Nah, ini kalau mungkin tidak harus seluruh desa semua yang punya usaha begitu kan enggak. Mungkin beberapa aja sebagai, karena 1 bulan itu bukan waktu yang terlalu panjang ya. Entah iku kok waktune dinggo kegiatan ini itu persiapan, kemudian belum lagi macam bikin laporan atau apa, jadi cari data dan sebagainya. Mungkin beberapa aja yang bisa dijangkau, usaha yang memungkinkan dia laris komersial itu yang didulukan gitu. Sisanya sambil mungkin diberikan masukan-masukan, mungkin bisa menjadi usaha-usaha yang bisa berbasiskan pada e-commerce, entah memperbaiki sistem pengemasannya, pelabelannya atau bagaimana begitu loh. Kemarin belum dicoba disampaikan itu. Sudah Bu, sudah saya sampaikan seperti itu, tapi dari pihak di sana itu belum bisa gitu Bu. Kalau yang kewirausahaan itu. Yes, intinya mereka iki golek tenaga gratis kon gawekne kolam. Kita di sana nanti juga dibantu sama Karang Taruna, Bu. Sama RT-nya sama RW-nya juga gitu. Karena yang menaungi budidaya lele ini Karang Taruna gitu. Karang Taruna. Iya. Berarti sasaran mitranya ini Karang Taruna, yang melakukan budidaya lele Karang Taruna. Iya, Bu. Terus selama ini setelah panen ada enggak kendala pemasaran? Belum sampai ke pemasaran Bu mereka. Jadi kan kemarin itu baru percobaan saja gitu Bu. Sampai mana keberhasilan dari usaha mereka budidaya lele itu tadi gitu. Untuk yang satunya itu juga hampir sama Bu, di Tales. Cuman untuk kan kebetulan di Kebraun tempat mitra yang satunya. Di mana? Nah, di Kebraun. Iya Bu. Di itu kelompok urban farming pertanian mitra tani 2. Di sana juga ada. Sebentar. Kok ada yang di Kebraun? Kebraun itu Kebraun situ dekat Karangpilang. Iya Bu. Loh, berarti ada berapa tempat mitra? 2 Bu. Yang di Sedayu itu enggak jadi Bu. Oh, pikiran saya masih di Kembangan. Enggak jadi Bu. Ya terus lanjut. Yang di Sedayu kalah vote Bu.
kadoan. Digeruduk arek Surabaya Selatan. Ya wis waras ngalah ngono ya. Jadi mitra yang di kelompok urban farming pertanian Mitra Tani 2 ini, di sana itu ada kayak pertanian tanaman toga, terus dan juga budidaya lele. Di sana untuk pemasarannya itu setiap panen sudah ada beberapa orang, terus nanti sisanya itu dibagikan ke warga. Namun yang di sini nanti azan, nanti apa namanya? Nah, rencananya itu nanti di sana perawatannya saya rasa itu masih kurang, Bu. Di mana? Di kelompok urban farming pertanian Mitra 2 ini, karena nampaknya terdengar adzan ya. Iya, Bu. Mungkin bisa berhenti sejenak ya. Untuk lauknya ada soto di nah kamu bikin apa? Sosis. Kira gak ada. Ya enggak apa-apa, soto ini diantasi sosis. Soto di mana? Di box. Kalau kayak dibuka terus dipanasin. Iya. Terus segone kamu tuh. Ini mah. Makanya itu ya. Halo Bu, sudah? Ya, sudah. Ya. Perawatan kelompok taninya ya Bu ya. Ya betul. Di sana, ya Bu. Jadi di sana tadi itu, Jadi di sana itu tempatnya perawatannya saya rasa kurang baik karena itu yang berjalan itu ibu-ibu PKK, di sana juga ada ketua yang menangani pertanian tersebut. Jadi hasil panennya nanti didistribusikan ke warga sendiri begitu. Ya Bu, nah kalau misalnya kita nanti di sana kita bisa sharing atau kita bisa kasih pengarahan buat dipasarkan di hasil pertaniannya itu nanti kita juga bisa dijual kembali kayak gitu nantinya. Jadi selain kita memberikan pengarahan perawatan, tapi nanti hasil panennya itu juga diberikan arahan dijual kembali kayak gitu Bu. Pertanian hasil pertaniannya itu tadi. Kalau seperti itu bagaimana Bu? Oke, enggak apa-apa. Cuma gini, karena ini kan masa pandemi ya. Mungkin coba kalau memang luasnya lahan atau hasilnya itu mumpuni cukup, itu mungkin bisa dibantu untuk membuat link
ya, atau disarankan, diarahkan, saya rasa karena ini Karang Taruna, kalau yang di Mendul itu kan Karang Taruna ya, kalau di Tropodo itu ibu-ibu ya. Iya, Bu. Di Kebraun apa Tropodo? Tadi Kebraun. Kebraun. Nah, yang di Kebraun itu kan ibu-ibu PKK ya. Mungkin bisa kalau memang ada yang bisa bikin link dijual di Shopee atau di Lapak itu monggo diarahkan ke sana. Tapi kalau enggak dibuatkan begitu. Atau dibuatkan Instagram yang berhubungan dengan hasil-hasil panen mereka sehingga tidak hanya sekedar memberikan arahan tapi juga sekaligus membuatkan pasar, mencarikan pasar gitu. Gimana teman-teman? Iya, Bu. Bisa, Bu. Iya, Bu. Yang di Kebraun itu juga lelenya maupun hidroponiknya itu ibu-ibu sendiri. Iya, Bu. Itu yang mengurusi ibu-ibu PKK, ada ketua urban farmingnya itu tadi. Nah, terus di sana itu bibitnya itu dari pemerintah, Bu. Nah, kebetulan ini lele yang sebelum kan karena selama pandemi ini tidak ada perawatan sama sekali, tapi lelenya itu masih ada dan ini mau sudah mau panen, sudah ada pengepulnya, tapi pengepulnya juga sepertinya menunda karena adanya jadi bisa dibicarakan lagi kepada ibunya gimana pemasarannya dan ada yang mengambil apa kata ini Rip. Oke. Gini, saya pernah ya barusan ini ya belum lama itu kan ada viral di YouTube itu bagaimana usaha hidroponik bisa dipadukan dengan lele, mana bisa membuat melalui tong atau drum gitu ya, bisa dicantol-cantolkan kangkung ya, terutama yang hidroponik yang sangat mudah, gampang hidup, cepat dipanen, 2 minggu sudah panen, itu kan kangkung ya. Itu bisa menggunakan kolam lele itu sekaligus untuk bercocok tanam kangkung. Nah, mungkin yang untuk desa barangkali kan memanfaatkan fasilitas yang ada, tapi barangkali dari yang sudah ada itu pinggir-pinggir kolamnya, saya tidak tahu kolamnya dari apa, itu mungkin bisa juga dimodif, dipadu dengan hidroponik kangkung selain hidroponik yang sudah ada. Dan kalau memang memungkinkan, mungkin lewat arahan yang mungkin ketua pokjanya saja, pokja biasanya ada kan untuk menggiatkan itu untuk di rumah-rumah ya, menggunakan mungkin drum bekas atau mungkin ada bekas timba plastik begitu ya, yang ukurannya di atas 20 liter itu bisa untuk budidaya lele sama sekalian kangkung gitu. Saya rasa itu bisa ditindaklanjuti untuk langkah berikutnya, diupayakan bisa sampai ke sana begitu. Jadi tidak sekedar meneruskan program kerja atau kegiatan kelurahan yang sudah ada dan mati untuk dihidupkan lagi. Tapi kalau bisa mendorong untuk bisa berkembang. Jadi nilainya itu lebih tidak hanya memunculkan lagi, tetapi mengembangkan supaya ini bisa menjadi program kegiatan warga di tengah pandemi ini untuk mendapatkan sayur. Nah, ya kan, untuk mendapatkan sayur yang sayur murah ya, dan mungkin juga dapat lele. Kalau tidak lele ya mungkin jenis ikan apa yang budidayanya mudah, murah begitu, bisa hidup tahan lama gitu. Saya rasa mungkin bisa juga belut barangkali ya, meskipun programnya
lele, tapi tidak ada salahnya nanti dengan Karang Taruna kita nyoba beberapa dream atau timbo itu ya, kasih bibit belut gitu. Jadi ada lele, ada belut, karena belut itu kan nggak bisa loncat, ya kan? Jadi kayaknya lebih aman kan? Apakah itu juga bisa sambil mungkin kalian bisa belajar lagi dari beberapa literatur gitu. Oke, saya rasa tidak masalah ya kalau memang sudah desa meminta seperti itu, tapi juga berikan ide-ide tambahan terobosan ya yang mungkin akan memberikan nilai lebih atas apa yang ibaratnya mereka minta 6, Anda bisa kasih 8, tetapi tidak merepotkan dalam arti harus semua turun begitu ya, tapi usahakan kalau turun lapang maksimal 5 ya, jangan terlalu banyak. 5 itu pun dengan Karang Taruna, jadi tolong diatur lagi sirkulasi pembagian ininya. Dan Bu, lah liane lak nganggur gak kerja, saya yakin tetap bisa. Karena apa? Ada kegiatan-kegiatan atau ada pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan yang bisa dikerjakan di rumah, gitu ya. Seperti yang saya tadi sampaikan, mungkin bisa sampai membantu membuatkan link, atau pemasaran, atau mungkin membuatkan semacam bukan modul, seperti cat begitu ya, dibuatkan cat yang dari rumah atau dari tempat kerja yang bisa itu nanti dicetak gitu kan. Jadi petunjuknya itu di samping dipasang di tempat budidaya itu ya dalam bentuk spanduk atau cat atau apa gitu, atau mungkin bisa juga dibuatkan yang untuk online-nya, mendesainkan dan sebagainya. Nah, kan bisa berbagi itu. Yang bisa turun lapang, terutama yang diprioritaskan yang dekat di situ ya, yang dekat dengan lokalisasi yang dekat dengan lokasi, kemudian juga yang benar-benar kondisinya fit ya, yang benar-benar kondisinya fit, jangan sampai sing rodok meriang, rodok flu, kemudian karena pergiliran wajib harus datang begitu, risikonya nanti kalau Anda sakit, karena kan bagaimana juga dalam kondisi imun berkurang itu sangat riskan gitu ya. Jadi ini diatur, tidak harus setiap hadir ini dirawat, tidak harus 7, cukup mungkin 2 dari kita, 2 dari Karang Taruna, atau 3, jadi bergilir seperti itu, ya. Mas Rizky ya. Ya, Bu. Lagi personalisasi dan pembagian tugasnya. Ya. Waduh, ada film lewat ini di belakangnya Mas apa tadi? Siapa, Bu? Ini kos-kosan nih, ada yang lewat setengah bugil. Kurang tahu. Ini Bu, saya boleh ngomong kayak ini, Bu? Boleh, silakan. Sampaikan ya, Bu ya. Jadi kenapa sih kami memilih ini proyek ini ya, yang sudah dibahaskan tadi kan, itu dari pihak desa yang belum bisa mengizinkan untuk dari 2 KWU sama mengajar. Terus kenapa kami pilih budidaya lele ini? Karena kan di samping kita bisa membuat, juga bisa mengedukasi dari pihak sana, Bu, mulai dari tarunanya atau tadi. Karena kan kita kan banyak dari ya, misalnya saya sendiri dari teknik itu ya, itu kan kayak ya sudah bisa lah merancang-rancang gitu kan. Makanya dengan cara mengedukasi mereka bagaimana budidaya lele, bagaimana mengelola lele tersebut, terutama ada tadi tambahan berupa hidroponik kan, Bu ya. Jadi kita bisa kombinasikan, Bu. Jadi kemarin itu saya lihat di internet dan beberapa informasi dari teman-teman, kita bisa tambahkan dari kolam lele itu ditambahkan hidroponik berupa kayak styrofoam bisa diisi dengan kangkung lah.
itu program ya yang istilahnya program yang kami tawarkan buat pihak desa, sekaligus juga perawatannya, sekaligus juga mengedukasi mereka bagaimana sih merawat budidaya lele dengan baik dan benar. Contohnya dari proses pembuatan, nanti juga proses pembuatan nggak hanya kita, mereka juga kemarin itu menyanggupi membantu ya dengan kartar-kartar yang ada itu, mereka juga siap untuk membantu. Nah, untuk itunya mungkin bisa dilihat Bu, saya sudah dikirim ke grup proposalnya. Itu ada ya, mungkin barangkali Ibu berkenan membaca dulu. Nah, di bawah juga ada desainnya yang kemarin sudah didesain teman-teman. Ya kira-kira seperti itu. Dari desain itu kan ya nanti bisa apa namanya, bisa kita sosialisasikan langsung, gini loh cara pembuatan budidaya lele yang sederhana, yang memakan banyak tempat, dan juga bisa mengedukasi kalau sekalian ditambah dengan hidroponik tadi. Oke, memang baru saya terima, baru saya buka, ya karena memang baru dikirim. Ya. Soalnya kalau memilih KWU sama mengajar tadi Bu, kami itu kebingungan dalam apa namanya, mengatur agenda selama 30 hari itu Bu. Soalnya kan kalau KWU itu kan lebih ke arah ke pemasaran dan ya juga mengedukasi. Akan tetapi kalau pemasaran kan hanya via katakanlah membuat link atau membuat all shop gitu ya. Itu harus berhari-hari seperti itu saja Bu agendanya. Kami kan juga kebingungan mengaturnya selama 30 hari kita harus ngapain aja. Makanya dengan program budidaya lele ini kita bisa mengatur mulai dari cara pembuatan, juga sekalian mengedukasi mereka. Mulai dari perawatan, ini kan juga ada dari FMIPA, banyak dari FMIPA perawatan. Terus kalau edukasi ya, saya kan kemungkinan, tapi itu kebanyakan di sini kan juga dari pendidikan, pasti lebih paham lah cara mengedukasi yang baik dan benar. Gitu. Oke, ada tambahan mungkin infonya dari teman-teman? Ya, mungkin ada tambahan dari teman-teman. Makanya kami memilih itu biar 30 hari ini dapat terlaksana, ada program yang dilaporkan tiap hari gitu, mulai dari pembuatan sampai mungkin kalau ditambah proses pemasaran mungkin bisa nanti. Nah, cuman itu mesti kami pikirkan dulu. Soalnya kan kalau KWU saja itu saya rasa agendanya masa sampai 30 hari kita memasarkan saja, kan takutnya itu enggak gitu. Enggak Mas, gini, saya bukannya mau memaksa harus itu, enggak, cuman berarti wawasan terkait dengan kewirausahaan ini yang perlu saya perdalam gitu loh. 30 hari loh. Memang kalau untuk produksi ini kan sebetulnya kan bisa setiap hari melakukan apa? Misalkan ya. Oke, saya tidak ingin membantah bahwa kalian harus beralih, tidak, cuman saya hanya memberikan wawasan tambahan kalau itu terkait dengan kewirausahaan. Mosok 30 dino mek ngono tok. Nah, coba sekarang begini, ini sebagai gambaran ya, wawasan bahwa 30 hari itu bukan sesuatu yang sangat panjang untuk pendampingan ya yang berhubungan dengan wirausaha. Yang pertama mungkin terkait setelah produk itu ya, kita pastikan, tentunya kita harus cek produk mereka itu sebetulnya juga bisa lewat online, tidak harus ke masing-masing, atau kalau masing-masing dipencar mungkin cukup 2 orang mendatangi berapa rumah yang memproduksi itu untuk memastikan barangi produk itu seperti apa. Ya, kemudian secara langsung bisa mengedukasi untuk pengemasannya atau mungkin hygiene dan sanitasinya. Nah, itu bisa dilakukan menyebar ya, sehingga tidak ada kerumunan. Ya, mungkin kalau toh diidentifikasi di daerah situ mungkin ada 30 yang punya usaha. Nanti dipetani, 30 itu yang prospektif untuk bisa dilanjutkan usahanya karena produknya siap untuk dipasarkan atau bisa diberikan
revisi atau perbaikan untuk bagaimana dijadikan wirausaha tadi, entah nanti pengemasannya, entah apanya begitu layak, melalui link itu ya kita kita bantu untuk menjual secara online. Nah, termasuk yang belum punya merek, barangkali kita desainkan mereknya gitu loh. Kita desainkan kemasannya, begitu. Nah, itu saya rasa butuh waktu seminggu lebih. Nah, kemudian setelah siap, dibuatkan linknya, gitu kan. Nah, setelah linknya coba dipasarkan sambil kita pantau bagaimana perkembangan penjualannya. Nah, kira-kira problemnya di mana? Apakah dia telat ngirim? Apakah problemnya mungkin karena kemasannya yang kurang pas sehingga sering ada komplain dari konsumen terkait dengan satu contoh misalkan anak saya awal-awal COVID kemarin sebelum semua bahan hand sanitizer mahal, dia bikin bisnis itu sudah dari bulan Januari, Februari. Kemudian pada bulan Maret setelah COVID itu merebak gitu kan, itu usahanya sangat laris sehingga sampai membuat kelompok reseller gitu. Sampai omsetnya dalam 1 bulan waktu itu aja sudah sampai dengan 100 juta lebih hand sanitizer itu. Kemudian ternyata setelah dikirim yang kemasan besar 500 mili, 250 mili itu ada banyak komplain bocor gitu. Berarti harus memikirkan pemilihan ulang tentang botolnya gitu. Dan banyak hal itu yang mesti diperbaiki pada saat pemasaran itu banyak pasti masukan-masukan. Gitu, entah keterlambatan ordernya karena lewat online, akhirnya apa? Dia ngangkat tenaga admin sendiri untuk menyaring, memberikan kode, kan kirim Pak lewat paket Shopee. Itu ternyata luar biasa anunya paling tidak kan harus ngajari mereka untuk recheck bagaimana menjawab komplain, bagaimana masalah keuangan kalau lewat online itu dan sebagainya, sambil didampingi terus dilakukan perbaikan sampai usaha itu bisa benar-benar kuat begitu kan. Nah, di minggu-minggu akhir tinggal kita ngecek apa permasalahan mereka dalam perkembangan, nah, gitu loh. Jadi jangan dipikir bahwa wirausaha itu hanya sekedar nggawe noling wis buyar, tidak. Kita punya tanggung jawab untuk membantu bagaimana ini itu, begitu kan? Banyak hal yang harus didampingi. Artinya melakukan setelah 1-2 minggu itu terwujud pendampingan wirausahanya, begitu. Oke. Enggak apa-apa kalau memang sudah fokus ke sini, tapi untuk yang selanjutnya adalah mungkin programnya kalau ini katakanlah budidaya itu dimulai dari kangkung. Kalau kangkung itu 2 minggu sudah panen. Nah, salah satu kendala dari budidaya ini tentunya ke depan pasti terkait dengan bagaimana memasarkan produk. Nah, yang terutama ini yang perlu pendampingan lebih lanjut ini yang di kebraun, karena biasanya mbok-mbok ini, ibu-ibu ini kan rodok gaptek, termasuk saya. Saya itu kalau sudah urusan memasarkan produk biasanya pinjem anak saya gitu. Kalau urusan untuk cari, misalkan saya kan bikin jamu wedang bugar ya. Kalau sudah urusan itu biasanya saya akan minta anak saya carikan botol yang murah di mana, begitu kan ya. Terus biasanya kan beli lewat online dan sebagainya. Itu yang mungkin perlu diajarkan ke ibu-ibu itu supaya mereka memperoleh bisa memasarkan atau memperoleh bahan lewat online yang murah, karena musim kondisi begini biasanya kan harusnya itu jual beli secara online ini yang dibutuhkan teknologinya ya gitu. Oke, tadi sepintas saya lihat disampaikan bahwa Anda sudah membuat IG ya, Instagram terkait dengan KKN ini. Nah, tapi jangan lupa untuk kalian juga ngelingkan ini IG-nya ini ke SIM KKN. Sudah belum? Dilingkan.
Ya, ini nek masalah Bu ngelingkannya gimana? Ini yang adik-adik yang muda ini jauh lebih paham daripada saya. Emak-emak ini kan biasanya tinggal make. Jadi kalau suruh urusan program-program gini ini terus terang saya rodok gaptek. Ya. Jadi silahkan nanti coba dilingkan itu supaya terpantau ya oleh pusat KKN aktivitas yang sudah kalian kerjakan gitu. Ya, oke, ini lanjut nggak masalah, lanjut ya. Lanjut silahkan gitu. Cuman tadi ada beberapa hal yang perlu dicatat. Yang pertama, jangan lebih dari 5 orang. 5 orang itu dibagi antara kita, pihak kita dengan pihak desa. Kemudian yang kedua, ada hal-hal kecil yang kadang mungkin di dalam pembuatan proposal belum masuk ya. Termasuk juga tadi coba Anda bikinkan apa backdrop atau semacam spanduk di situ ya, di samping ini juga bisa menjadi promosi, juga bisa jadi bukti kegiatan Anda melakukan kegiatan di situ ya. Kemudian juga di Instagram itu biar kelihatan bahwa ini loh ada budidaya hidroponik dan lele di sini. Nah, itu nanti bisa dibawa untuk promosi jika hasilnya sudah mulai bisa dituai ya, untuk bukti pemasaran itu kan meyakinkan nek barangnya ono begitu kan ya. Jadi di lokasi itu diabadikan gitu dengan backdrop atau spanduknya itu gitu. Ya, ada lagi yang mau disampaikan, didiskusikan? Mas Rizky? Atau mungkin ini ada Mbak Aulia, Mbak Eka, Novita? Yang lainnya kalau ada saran, monggo yang lainnya. Dulu? Ini yang terpantau di layar, saya enggak tahu. Kalau di Zoom itu kan bisa saya geser-geser, saya lihat kemana-mana. Tapi kalau di Google Meet ini caranya gimana ya? Saya mau melihat sheet yang lainnya. Saya cuma bisa berhadapan dengan Mas Cahyo, Mas Zulu, Mas Rizky, Mbak Prita, Mbak April, Mas Novan, Aulia, sama yang bawah ini nggak tahu, ini screen-nya lebar sekali sehingga saya nggak bisa melihat tulisannya. Ini ada Mas Tris, Mas muncul, yang lainnya saya kok nggak bisa lihatnya di mana. Di meeting detail nggak ada juga. Nggak bisa Bu kalau Google Meet Bu. Yang bisa memang Zoom yang digeser-geser. Nah iya, kalau Zoom bisa. Nah, makanya kalau Google Meet ini saya mau lihat siapa-siapa, kan selama ini kan saya cuma lihat daftar nama ya. Tapi anak-anak saya di sini ini siapa aja yang kemarin sudah saya lihat kan ada beberapa, yang lainnya kan belum semuanya saya bisa melihat wajahnya. Dilihat satu-satu bisa. On kan aja kameranya, aku lagi ketok kabeh bisa digeser. On kan aja kamera. Dipencet satu-satu bisa kok. Cuman harus dipencet satu-satu. Dipencet orangnya. Iya, pencet orangnya muncul Bu. Ini Kak, contohnya ini kan Mbak April keluar, Mbak April. Iya, tapi secara keseluruhan saya kalau mau geser ke yang lainnya ini enggak bisa. Di tayangan saja, tayangan saya itu sekarang hanya berganti-ganti gitu loh. Tapi saya enggak bisa ngutik lagi gesernya kemana, nggak ada panah. Kalau Zoom kan ada panah ya, saya bisa geser kanan, kiri, lihat yang lain. Ini hanya saya berharap atas kemurahan hostnya ini untuk memunculkan teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aja. Ya. Sekarang ada Mbak Felis, Mas Salim muncul, yang Cahyo menghilang, kan begitu.
Kalau ngomong langsung keluar, Bu. Langsung muncul di atas, Bu. Langsung. Oh gitu. Berarti Iya. suruh ngomong satu-satu ya. Iya, arek ngomong orek. Kasihan, Bu. Tadi mosok iku-iku wae. Nah, ini kalau ndak muncul kan ibaratnya saya punya anak goib ini tidak tahu wujudnya seperti apa. Nah, ini Mbak Aulia lagi yang muncul, Felis Widya, Aprita, yang kanan bawah sama. Posisi mungkin juga tidak sama ya tampilan di saya dengan di Anda. Baik, masih ada ini enggak apa yang perlu disampaikan ke saya? Oh ya, Mas Rizky sama Mbak April. Ini proposalnya itu ada info untuk minta di-upload enggak ke SIM KKN? Di-upload kan? Iya, Ada, Bu, ada. upload. Yang upload ketua saya nanti upload. Cuman saya kurang tahu mengenai ini, Bu. Kan ini kan beda, ada 2 kelompok. Baik. Terus yang upload kan seharus saya sebagai ketua. Itu yang punyanya Mbak April nanti. Apa berarti upload 2 proposal sambil disebutkan untuk proposal Surabaya ya. Itu kan ada di Surabaya 4. Surabaya 4A itu di mana? Kelurahannya mana? Mendul Merisi, misalkan Surabaya 4B di mana di Kebraon begitu. Jadi kelurahannya jangan jalannya. Kemarin saya waktu bilang di Sedayu, gitu saya bingung, pikiran saya Sedayu Gresik apa Lamongan begitu kan. Jadi kelurahannya aja. Nanti detailnya di mana kan ada di dalam proposal. Ya, baik, Bu. Gitu ya. Ya, baik. Oke. Ada detail-detail yang mungkin perlu didiskusikan. Persepsi saya yang akan membuat kolam baru itu di mana? Di Insya Allah dua-duanya, Bu. Oh, dua-duanya bikin kolam baru. Iya, Bu. Terus untuk bibitnya sudah ada. Mereka menyiapkan. Mereka menyiapkan bibitnya. Ya, mereka menyiapkan. Pemerintah sudah disediakan, Bu. Biasanya mereka ngambil, Bu, biasanya. Bibit-bibit. Oh, gitu. Terus yang lain-lain? Yang lain-lain kayak perawatan mungkin kita akan mengedukasinya kayak misalnya yaitu tadi menambahkan kayak perawatan bagaimana apa itu pH itu. Kami mengedukasi mereka gitu. Nah, untuk itu, untuk obat-obatan, untuk apa, makanan hidroponiknya sudah ada juga dari desa? Belum, Bu, kalau itu. Belum. Oke, gini. Saya kalau tidak salah punya 2 set ya, 2 paket. Mungkin yang bisa ke rumah bisa ambil ya. Saya punya 2 paket. Saya sempat juga kemarin itu mencoba bikin hidroponik dengan width system. Jadi pakai bak gitu, tapi bak yang kotak gitu sama. Saya ada beberapa paket di situ. Kalau dibutuhkan bisa diambil di rumah. Ada juga sudah makanannya. Ya, cuman saya enggak punya alat untuk ngecek pH-nya. Sebetulnya itu ada alatnya kan? Iya, ada, Bu. Punya, desa punya ya? Untuk mengukur pH-nya. Kayaknya belum, Bu, kayaknya kalau pH itu. Cuman sampai berapa coba nanti saya tanyakan. Kemarin ada yang ngasih pelatihan di tempat saya. Sampai berapa harganya. Kalau tidak terlalu mahal mungkin bisa saya handle untuk itu ya. Iya, Bu. Untuk yang ke Brown itu hidroponiknya belum ada, Bu. Jadi mulai baru. Cuman di sana itu ada tanaman toga sama sayur-sayuran. Jadi sayur-sayurannya itu kayak lombok, terus tomat gitu. Jadi kalau yang sayur-sayurnya itu barusan ini kita mau memulai dari apa? Memanfaatkan dari kolam leleng tadi. Nanti yang disalurkan. Ya enggak apa-apa. Karena yang di situ yang aktif ibu-ibu itu juga enggak apa-apa diajari dengan width system.
Jadi setiap rumah mungkin punya 2-3 bak ya. Kalau wheat system itu kan kangkung itu 2 minggu sudah panen. Cuman cara menyemainya atau apa itu saya punya lumayan perangkatnya kalau mau dipakai untuk percontohan ya itu bisa itu bak-baknya juga ada beberapa mungkin ada kalau 4 atau 6 ya daripada di rumah saya nganggur enggak apa-apa diambil aja. Cuman kapan janjian tak cepak nih soalnya nggone ya rodok lali tak taruh di mana. Itu. Iya, Bu. Terima kasih sebelumnya, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau dibahas di sini? Kalau dari saya sudah itu aja, Bu. Mungkin Mas Arif mau menambahkan. Adek, Yang lainnya, yang mencium bau minyak kebakar ya? Sudah dimatiin kompornya? Ya, sudah. Halo ya, lanjut. ya cukup dari saya. Mungkin yang teman-teman lain ada tambahan. Jangan lupa ya nanti sebelum kita tutup kayak kemarin foto bareng. Ya, Bu. Bareng. Untuk laporan ya. Yang kemarin belum dikirim ya Mas ya ke saya rekaman sama foto-fotonya. Atau Oh iya, sudah langsung diunggah dah? Enggak dah? Sudah saya unggah ke itu Bu, belum saya CC ke email Ibu. Mungkin nanti saya CC. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Teman-teman Yang ada 3 yang terkendala enggak boleh turun sama apa asrama atau apa gitu? Gimana solusinya? Paling tidak dibagi tugas yang bisa dikerjakan di rumah, termasuk ini mungkin barangkali adik-adik ada juga meskipun tinggal di rumah, ada yang orang tuanya mungkin khawatir karena di rumah ada orang tuanya mungkin bermasalah dengan kesehatan sehingga putra-putrinya diharapkan tidak terlalu sering keluar. Nah, itu yang seperti itu dibagi aja dengan tugas yang bisa dikerjakan di rumah. Begitu ya. Contohnya saya ini sudah bermasalah sekitar 30 tahun lebih, 35 tahun dengan hipertensi, gula darah, pembengkakan jantung, emah dan sebagainya. Ya, sehingga kemarin waktu diminta untuk mengajukan diri sebagai DPR, saya kalau harus turun lapang mohon maaf karena saya itu seneng dulunya orang saya dulu aktif di Menwa ya. Sehingga kegiatan lapang itu seneng, di rumah itu enggak suka di belakang meja, tapi kondisi kesehatan ini seperti ini ya harus menahan diri untuk tidak banyak berinteraksi di keramaian terutama. Tapi kalau di kantor kan masih tetap karena ke kantor itu kan punya meja dewe-dewe kan begitu. Oke, ada gini, kalau ada problem, masalah atau sesuatu yang ingin didiskusikan dengan saya, monggo kalau memang itu sifatnya umum kelompok, silahkan di grup diaktifkan supaya kita bisa saling mengingatkan begitu ya. Tapi kalau mungkin sesuatu yang mungkin agak pribadi dan perlu japri, silahkan japri ya. Tidak memang ketua harus tetap aktif ya Mbak April sama Mas Kolis ya, tetap dijaga komunikasi dengan saya lewat grup maupun japri. Tapi yang lain jika ada masalah yang harus dibahas secara pribadi ya perlu masukan saya silahkan ya. Kalau memang perlu ke rumah ya Mbak April dan Mas Kolis monggo ya. Silahkan ke rumah karena anak saya bakul hand sanitizer sehingga jangan khawatir kalau ke rumah pasti akan mandi hand sanitizer dulu tak semprot baru boleh masuk ke dalam. Ya Bu. Oke. Masih ada yang mau dibahas? Saya masih akan pelajari dulu proposal yang dikirim ya. Saya cek dan mungkin bisa dari menjadi diskusi kita bisa diberikan tambahan-tambahan atau barangkali perlu dikurangi tapi didetailkan lagi, monggo silahkan sebelum diunggah. Nanti sebelum diunggah coba revisiannya coba dikirim balik dulu ke saya ya. Gitu ya. Oke. Nggak tahu ini perlu tanda tangan DP enggak?
DPA. Perlu. DPR. Perlu ya. Ya, Bu, perlu. Oke, nanti saya lihatnya dulu. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, mungkin kita akhiri dulu, Mas Rizky. Yang lainnya? Ya. Mumpung ini jam 12 lebih. Ya. Mas Salim, kok diem saja? Masihkah di tempatnya? Masih Mas Salim biasanya Biasanya rame, ini Kak sepi. Saya berpikir jangan-jangan sudah lapar atau tertidur. Mas Salim tren. Oke, sudah tidak ada? Sudah, Bu. Kalau tidak ada, silahkan ditutup, Mas Kolis. Mudah-mudahan apa yang menjadi pertemuan kita kali ini membawa keberkahan untuk semuanya ya. Dan tetap jaga sehatnya ya. Jangan sampai KKN ini ya memang kita bermaksud untuk mengabdikan diri dan sekaligus ini merupakan kewajiban di dalam program mata kuliah ya. Tapi jangan membuat ini menjadi beban yang berlebih sehingga mengurangi arti kebahagiaan kita ya. Ya, tetap bahagia, tetap sehat dan tetap semangat. Ya. Demikian sebelum saya tutup, silahkan ditutup dengan doa, Mas Kolis, ya, dipimpin doa. Marilah kita bersama-sama mengakhiri rapat ini dengan berdoa. Semoga apa yang telah diberikan dapat kita lakukan, dapat bermanfaat, dan senantiasa membuat kita semangat dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Berdoa, dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih. Fotonya sudah? Belum, fotonya sudah, Mas? Ya, belum. foto dulu. Ayo. Nyalakan semua kamera sama mic-nya nggak? Mic-nya nggak usah. Nur Salim, Mas Nur Salim. Kameranya Mas Nur Salim. Saya keluar dulu ya, dimatikan dulu ya. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Pertama kali nggak apa-apa kan? Oh gitu, oke. Sama Mbak Linda, bantu screenshot ya. Oh iya. Nyelek ngono. Saya kira ganteng. Aku udah ya. Mbak Linda ini sih yang screenshot ya. Iya. Pakai gaya bebas saja, enggak apa-apa. Ya, Mbak Linda. Ini kurang satu sebentar. Ya. Ya, ini yang sudah ini Mas Arif, Mas Nur Salim, Mega, terus Mas Dava, Via, Fauzan ini belum ya, kameranya belum dinyalakan. Gafer, Dinda, Felicia, Alfian, Prita, Sandi, Mas Fauzan, Dani sama ini Misa. Oh ini siapa ya? Nggak tahu saya. Saya sudah. Bentar Bu, satu kali lagi Mas. Oh, Arif tolong dinyalakan kameranya. Hati. Oke, selanjutnya yang belum, yang sudah boleh dimatikan. Cepet deh Kak Kroso. Disawat nih, apa sih disawat? Kamera saya mati? Ya, boleh. Ya, boleh, Bu. Mas Salim tolong dimatikan kameranya ya, Mas. Terus mari ta, Kak Roso. Yang lain sudah nyala semua kameranya. Aku melok ta? Oh, ya melok rek kabeh. Aku baru join lagi. Kuotaku habis-habis. Iya, Kak apa-apa. Oke. Ariansa bisa dinyalakan kameranya.
Terus Mbak Aulia. Oh sudah, sebentar, saya cek satu-satu ya. Mas Catur. Sudah. Mbak Felicia ini. Tolong dinyalakan ya Mbak kameranya. Mbak Marcelina. Ikan lele. Ngawur. Ngawur salim lele terus Nadia itu. Nur Aini. Mesti aku dibantu Sandi. Sudah. Siapa first love-mu Salim? Anjir. Mbak Yuniar. Mbak Yuniar belum ya kameranya. Mbak April aku wis tahu ket mau action lho. Belek wis lak pegel ya aku. Ngenteni Mbak Yuniar. Oh, Sabar. iya iya. Wes iku kayak Oke. Bentar ya. Sudah. Sudah Mas Arif. Duh. ya sudah. Ya, Bilang sudah. sama ibunya. Bu, sudah selesai. Nanti dikirim sama Mas Arif. Ya udah rekamannya mari noai. Sudah, kita nunggu ibunya loh. Sudah semua kayak ini. Yakin lah. Sudah. Insya Allah yakin. Oke. Bu, sudah Bu. Bagaimana ini kelanjutannya? Aku wes ya.